Jadi kan kita ini berbicara mengenai olahraga tradisional, Mas. Kalau dari tradisional mesti kan kita berkembang ke olahraga modern. Ya. Nah, olahraga modern yang banyak diminati di Kabupaten Tebo itu apa saja sih, Mas? Yang banyak diminati ya. Iya. Yang pasti olahraga rakyat ya, olahraga yang banyak diminati ya bisa dikatakan kayak salah satunya ya sepak bola, apalagi sekarang ada nih olahraga baru futsal yang cukup berkembang juga ada, kemudian apa ya, voli juga masih banyak digemari, gitu, badminton. Nah, itu kan juga salah satu olahraga modern yang banyak lah gitu, banyak peminat dan penggeraknya seperti itu. Nah itu yang saya lihat lah secara pribadi, saya sering melihat hal itu, kegiatan olahraga tersebut yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, ini nih kan tadi dari Melati. Nah, respon masyarakat terhadap olahraga modern ini seperti apa sih, Mas? Kalau respon masyarakat Tebo sendiri terhadap olahraga itu ya fine, baik sekali. Artinya ya ada kompetisi itu udah pasti itu merupakan satu respon yang positif. Artinya kita juga masih melakukannya, bahkan ada pembinaannya. Nah ini kan juga salah satu bentuk respon yang positif. Artinya kegiatan ini juga dianggap penting untuk perkembangan anak gitu. Karena kan olahraga itu sesuatu yang bisa dikatakan kalau kita menyadari bahwa pentingnya olahraga itu kan juga berefek positif terhadap tubuh kita gitu. Nah ini yang mesti kita sosialisasiin juga seharusnya, begitu pentingnya olahraga untuk tubuh kita gitu. Seperti itu. Nah, ini kan mungkin di olahraga modern ini sudah banyaklah dilakukan masyarakat nih. Nah, ketika ada suatu event misalnya turnamen sepak bola atau futsal itu tuh dari masyarakat sendiri tuh atau antusias nggak sih terhadap event tersebut, Mas? Pastilah, kalau itu pasti antusias terhadap itu pasti, karena juga kayak olahraga modern juga sebetulnya kayak sepak bola lahirnya juga udah cukup lama gitu, kayak voli juga udah cukup lama, juga bisa dinikmati dan masyarakat semua juga mengenal olahraga tersebut. Ya pastilah antusiasnya cukup tinggi masyarakat terhadap olahraga itu. Pasti ingin menyaksikan, ingin ikut berkompetisi juga gitu. Pasti itu sesuatu yang pasti, menurut saya itu pasti, antusiasnya ada. Nah, sering kita modern itu kan butuh mungkin sarana dan prasarananya. Nah, di Kabupaten Tebo ini kan Mas ini kan salah satu praktisi nih olahraga di Kabupaten Tebo nih. Nah, untuk sarana dan prasarananya olahraga modern tersebut apakah sudah terpenuhi atau ada yang kurang ataupun sudah cukup seperti itu? Oke, kita bicara salah satu cabur aja lah, katakanlah futsal, katakanlah sepak bola, voli, basket gitu kan. Ya kalau untuk kabupaten kita sendiri sih, untuk sarana dan prasarana sudah mulai berjalan. Ini sudah mulai banyak lapangan sepak bola yang layak untuk digunakan kayak gitu. Kemudian lapangan voli yang layak untuk bisa dipakai kayak gitu kan. Yang pasti sarana dan prasarana tetap, kalau bicara sarana dan prasarana ya pasti ada kekurangannya juga. Pasti masih ada lah kekurangan itu, pasti masih ada. Tetapi sarana tersebut ada di kabupaten kita. Ya mungkin kalau dibanding kota atau dibanding kabupaten lain atau dibanding provinsi lain ya mungkin kita juga akan menuju ke arah itu gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan provinsi Sumatera Barat ya mungkin provinsi kita sedikit tertinggal untuk masalah sarana dan prasarana itu sendiri gitu. Nah kan misalnya nih olahraga modern seperti sepak bola atau futsal itu tuh dukungan dari pusatnya seperti kabupaten nih.
misalnya atau bupati atau pengurusnya ini gimana sih dukungan mereka terhadap misalnya atlet-atlet dari olahraga tersebut, Mas? Dukungan dari pengurus yang pasti sih terstruktur lah, sudah mulai terstruktur. Kan ada keorganisasiannya juga, untuk setiap cabang olahraga itu kan memiliki organisasinya masing-masing. Nah, pastilah setiap organisasinya itu tuh sudah memikirkan itu, gitu. Perhatian dari organisasi pasti ada terhadap itu. Mungkin dia tidak semua bisa mendapatkan dampak itu sih. Tidak kayak kan di daerah kita juga masih ada daerah-daerah pelosok yang mungkin sulit untuk terjangkau. Nah, itu juga mungkin belum bisa merasakan langsung lah perhatiannya. Tapi kalau untuk di daerah kecamatan kita ya insya Allah ya mudah-mudahan ya itu sudah mendapatkan dampak langsung perhatian itu dari organisasi bahkan pemerintah tempat seperti itu. Mungkin di sini kan berbeda nih dengan Sumatera Barat, di mana itu lebih untuk olahraganya. Di sini kan masih kayak terpencil, masih ada daerah terpencil. Nah, bagaimana sih kayak misalnya Mas ini kan salah satu praktisi nih, misalnya satu pelatih sepak bola, apakah ada mencari atau bibit-bibit, kita kan nggak tahu, terpencil itu kan jarang, informasinya sulit. Nah, untuk bisa kita nyari bibit-bibit atau calon-calon untuk atlet yang berkembang tersebut gimana sih, Mas? Kompetisi. Dari kompetisi. Jadi yang pasti satu kompetisi. Jadi kalau ada sebuah kompetisi, ya dari kompetisi tersebut itu kan muncul yang namanya bakat namanya. Karena mereka kan otomatis tidak terlatih secara profesional. Artinya ketika dia mampu bermain baik, itu salah satu bakat alam yang dia miliki gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu acuan untuk kita melihat bahwa bakat-bakat itu bisa kita temui dengan cara adanya banyak kompetisi. Nah, mungkin itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Mas Wahyu di sini sudah meluangkan waktunya, sudah ingin kita sharing lah. Jadi saya berterima kasih banyak terhadap ilmu yang telah diberikan. Mungkin di sini ada suatu kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, Mas. Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ke Fadil bisa menjadi satu informasi yang baru. Juga kita bisa tergerak juga untuk tetap melestarikan olahraga tradisional meskipun olahraga modern yang begitu berkembang dengan pesat dan cepat seperti itu. Juga kita tidak bisa juga melupakan olahraga tradisional. Mungkin itu aja lah. Terima kasih juga lah sudah mampir dan main tempat saya kan untuk ngobrol-ngobrol terkait